Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya MR Channel. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai HTML. Bagi yang masih pemula, bisa mengikuti video saya dari awal sampai akhir video. Oke, langsung saja kita mulai belajarnya. Sebelum saya mempraktekkan nanti, saya ingin sedikit menjelaskan atau memperkenalkan terkait HTML dan dasar-dasarnya. Apa itu HTML? HTML kepanjangan dari Hypertext Markup Language, merupakan standar bahasa yang digunakan untuk menampilkan dokumen web pada browser yang di dalamnya terdapat berisi tag-tag atau kode HTML untuk mengatur dari tampilan web tersebut yang dituliskan atau dimodifikasi dari teks editor, misalnya seperti Notepad, Notepad++, Sublime Text, VSG, Visual Studio Code, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya adalah sebuah bahasa yang berisi tag-tag atau kode HTML yang dituliskan atau dimodifikasi dari teks editor nantinya akan muncul pada browser sesuai yang kita tuliskan, sesuai persis yang kita tuliskan atau kita modifikasi dari teks editor tersebut. Sudah bisa dimengerti ya? Jadi intinya sebuah tag atau kode HTML yang kita tuliskan atau kita modifikasi dari teks editor nantinya akan muncul pada browser sesuai persis apa yang kita tuliskan dari teks editor tadi. Seperti itu ya. Oke, next. Struktur standar tag kode HTML. Jadi ini strukturnya ya. HTML head, title, body penutup, HTML penutup. Pertama head dulu ya, title atau judul nama web Anda. Yang ini nama situsnya, title. Next, body ini berupa isi ya. H1 misalnya H1 deskripsi judul, H2 deskripsi judul, H3 deskripsi judul, H4 H5. Di antara H1 sampai H5 ini yang paling besar adalah H1, yang paling kecil adalah H5. Oke, yang di dalamnya H1 ini yang nantinya muncul pada browser ya, yang di dalamnya itu. Oke, next, yang P ini melambangkan paragraf atau deskripsi kontennya. Oke, next, lanjut yang BR ini, tag BR ini fungsinya untuk mengganti baris. Misal H1 deskripsi judul, BR bla 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 bla. Nah, yang setelah tag BR itu nantinya akan mengganti baris ke bawah ya, walaupun masih satu paragraf. Tapi kalau sudah dikasih tag BR, langsung dianya akan mengganti baris ke bawah ya. Oke, next, tag U atau tag underline. Ini adalah fungsinya untuk memberikan bergaris bawah ya, underline. Tag bergaris bawah, misal kayak deskripsi judul dikasih tag U, nantinya di bawahnya akan ada garis bawahnya. Oke, next, I atau italics. Tag italics ini memberikan teks efek miring. Jadinya misal teksnya dikasih tag I atau italics ini akan memberikan efek miring ya, tulisannya itu agak miring dikit itu efeknya. Oke, next, B. Tag B ini atau bold memberikan efek bertuliskan tebal. Oke, lanjut ya.
Marco. Nah, yang Marco ini agak estetik ya, agak estetik, yaitu memberikan efek tulisan berjalan. Nantinya misal menuliskan apa, nanti dikasih tag Marco, kan memberikan akan muncul pada browser tulisannya tuh efeknya berjalan ya, sesuai yang perintahnya itu Marco itu. Oke, next. Center adalah tag untuk memberikan posisi di tengah ya. Misal menuliskan sebuah program, nanti dikasih tag center ini akan otomatis akan memberikan posisi di tengah ya. Maaf, ini kurang M ya, memberikan kurang M, maaf, tadi ngetiknya salah tipe sedikit. Oke, next. Yang S, tag S ini atau drag drop ini fungsinya membuat efek teks dicoret ya. Misal seperti menuliskan sebuah kode, sebuah tulisan deh di teks editor, nanti akan misal dikasih tag S ini akan otomatis membuat efek teks dicoret. Pas dibuka di browsernya nanti akan kayak teks dicoret gitu ya. Oke, next. Block quote yaitu tulisan agak menjulur ke dalam ya, nantinya akan misal dikasih block quote ini, nanti tulisannya akan menjulur ke dalam ya, kayak paragrafnya itu menjulur ke dalam dikit kalau dikasih tag block quote ini. Oke, langsung saja saya praktekkan ya. Oke teman-teman, di sini saya menggunakan text editor Sublime Text ya. Ya, saya sering menggunakan ini dan ini saya sudah berada di dalam halaman Sublime Text-nya. Oke, pertama kita klik file ini, new file, membuat baru, terus save as. Kita membuat dulu foldernya HTML. Saya sudah menyiapkan dulu, teman-teman menyiapkan dulu foldernya, membuat dulu foldernya, terus terserah teman-teman akan disimpan di mana. Kita kasih nama dasar dulu ya, dasar.html. Ini langsung saja save. Oke, langsung kita tuliskan HTML, terus kita tab. Nah, ini langsung jadi ya, otomatis ya. Ini bagian judul, misal judul nama web Anda. Nah, terus bagian body misal ya, satu ini misal saya kasih deskripsi judul. Terus atau melambangkan paragraf ya, deskripsinya ya, deskripsi itu atau kontennya. Nah, ini ya, misal saya sesuai presentasi saya tadi, misalnya gini ya, Ctrl S. Coba kita cek di browser.
Ini bisa saya bagi dua layarnya. Nah gini ya, ini yang bagian H1 dan ini yang bagian P, paragraf ini ya. Ini judul H1 ini, atau heading 1, ini paragrafnya. Oke, next. Atau saya buka di sini HTML, dasar ini ya, ini yang file kita buat tadi ya, dasar ini. Ini ya, deskripsi judul. Bentar ya, ini ya. Nah biar lebih jelas. Oke, lanjut sesuai yang di presentasi tadi ya, misal H1 H2 ya, H2 ini saya copy aja biar cepat. Kita lihat perbandingannya antara H1 sampai H5 ya. Save, Ctrl S, kita refresh di browser. Oke, ini ya, ini H1, yang ini H1 ya, H1, ini H2, H3, H4, H5, ini yang paragraf kontennya ini P. Itu ya perbandingannya, H1 paling besar, paling kecil H5 itu ya. Oke, next. Kita coba kasih bagian H1 nya BR ya, atau salah satu apa, H2 sampai H5 saya hapus dulu. Terus yang bagian H1 ini saya kasih BR terus judul ya. Ini nanti bagian judul, walaupun ini masih satu paragraf ya, bagian judul ini nanti akan membuat baris sendiri. Coba saya save, kita buktikan di browsernya. Nah ini ya, ini yang H1 dan yang H2 sampai H5 tadi sudah saya hapus. Nah ini ya, masih satu paragraf, walaupun masih satu paragraf. Ini bagian judul saya kasih tag BR, otomatis akan menjorok ke dalam apa, nanti akan membuat baris sendiri. Ini ya, membuat baris sendiri ya. Oke, next. Terus yang apa tadi, underline ya, underline misal bagian BR ini saya hapus. Misal saya kasih U ya, underline U, nantinya akan memberikan garis bawah bagian deskripsi judul ini. Coba Ctrl S, kita cek browser lagi. Nah ini ya, memberikan garis bawah ya, underline. Oke, sudah paham ya sampai sini. Kita lanjut yang I, tag I, italics, atau memberikan efek miring ya. Italics misal kasih I ya, I italics ini nanti akan memberikan teks efek miring ya. Kita save, coba kita refresh. Nah ini ya, efeknya miring ya, karena saya kasih tag I atau italics. Oke, next. Yang B, bold ini ya,
Coba saya kasih di bagian deskripsi kontennya, soalnya kan yang di H1 sudah tebal ya tulisannya, yang B kan biasa. Coba saya kasih tag B bold, yang bagian paragraf B ini nantinya akan memberikan tag bold ini, nanti akan memberikan efek tebal ya, tulisan tebal. Kita save, coba kita refresh. Nah ini ya, yang tadinya biasa saja tulisannya iya agak tebal ya, karena ada tag B ini atau bold. Oke, lanjut next. Kita yang tambahkan marko ya, coba kita tambahkan marko. Tag marko tadi yang memberikan efek berjalan ya, marko atau tulisannya tuh markowe ya, markowe. Misal bagian paragraf ini kita kasih tag markowe. Kita buktikan pada browser. Nah ini ya, bagian apa itu paragraf ini ya, P saya kasih tag marko. Nah ini tulisannya berjalan ya, gitu. Tag marko itu fungsinya untuk memberikan tulisan berjalan ya, otomatis di browsernya berjalan sendiri kalau di refresh. Oke, next. Bagian deskripsi judul H1 ini coba saya kasih tag S sesuai yang di presentasi tadi ya, tag S. Italicnya saya hapus ya, saya ganti tag X. Oke, saya save, coba saya refresh lagi. Nah ini ya, bagian deskripsi judul H1 ini saya kasih tag strike stroke. S ini kepanjangannya strike stroke, yang nantinya akan memberikan efek seperti teks dicoret ya, ini ya. Oke, next. Yang marko tadi masih berjalan tagnya karena masih belum saya hapus tag markonya. Oke, next. Yang terakhir block code ya, block code ini memberikan agak menjuluk ke dalam ya tagnya. Misal key markonya saya hapus. Block quote ya tulisannya ya, block quote. Nah ini coba saya refresh. Nah agak menjuluk ke dalam ya, kan tadinya di sama posisinya yang H1 ya, di sini coba ya saya hapus. Blok quote-nya coba saya hapus, saya refresh lagi. Nah posisinya kan aslinya gini ya, sama yang H1, sama-sama di pojok ya, agak di pojok dikit. Coba saya kasih blok quote lagi. Nanti tulisannya akan menjuluk ke dalam, agak menjuluk ke dalam ya. Nah ini ya, agak menjuluk ke dalam ya. Oke, bisa dimengerti ya. Next. Oh iya, ada saya lupa yang center tadi ya, center memberikan tulisan posisi tengah ya. Center kita ganti aja. Oke, kita refresh lagi di browser. Nah ini ya, yang tadinya
menjelok ke dalam sudah saya hapus blok kuotanya, saya ganti yang center. Center ini memberikan berposisi di tengah ya, ini ya di tengah. Ya, itu adalah tak-tak dasar mengenai HTML. Bagi teman-teman yang masih bingung, bisa bertanya di kolom komentar ya. Oke, sampai di sini dari video saya. Saya pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.